Saya tercekat karena nggak bisa omong apa-apa. Nggak bisa ngomong Nggak apa-apa? bisa omong apa-apa. Mau tanya juga nggak tahu sebenarnya. Saya sudah menyimpan beberapa pertanyaan, tetapi kemudian tidak bisa sempat saya sampaikan. Saya hanya mengucapkan waktu itu hanya terima kasih saja. Paus Fransiskus berbeda dari dua pendahulunya. Beliau benar-benar beliau merakyat, benar-benar merakyat. Nah, citra kepausan atau nuansa kepausan itu beliau bawa benar-benar ke bawah. Ya kan selalu mengatakan tentang memindahkan altar ke pasar itu. Kalau bahasanya Romo Muji kan begitu. Dulu tahun 2012 itu ketika saya ke Vatikan dan berjalan-jalan berkeliling di antara tiang-tiang besar itu kan bersih, Mas. Tapi sekarang kalau sore Mas Budiman ke sana pasti ada banyak gelandangan. Oh. Ada banyak gelandangan di situ. Bukan gelandangan sebenarnya imigran. Dan itu yang itu ada di eranya Paus Fransiskus. Itu memang dibiarkan? Dibiarkan. Memang mereka diberi tempat di situ. Oke, jumpa lagi di Back to BDN untuk omong-omong politik, omong-omong isu-isu lain yang mudah-mudahan mencerahkan, bukan malah menyesatkan, tentunya dengan narasumber pilihan. Sudah agak berlalu, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ada demam paus. Sahabat saya, Duta Besar di Vatikan, Trias Kuncahyono, menulis Francis Pope for the People. Dan demam terhadap paus terjadi di Indonesia, terjadi di Papua Nugini, terjadi di Timor Leste, dan terakhir di Singapura. Hari ini saya akan berbincang dengan sahabat saya, rekan kerja saya dulu di Kompas, Yosi Susilo Hardianto, yang beruntung sebetulnya. Bagi saya beruntung, karena beliaulah yang ditugaskan oleh Kompas untuk meliput Rome to Rome, berangkat dari Roma, dan kembali lagi Roma, meliput perjalanan apostolik Paus Fransiskus. Yosi, ya, Anda termasuk yang beruntung ya? Sangat beruntung, Mas. Itu gimana tiba-tiba Anda ditunjuk oleh pemimpin redaksi Kompas untuk meliput Paus Fransiskus sebetulnya? Ya, sebenarnya ini tidak hanya keberuntungan, tetapi itu suatu kelimpahan ya. Karena pada awalnya saya sama sekali tidak pernah menduga bahwa tugas ini akan diserahkan pada saya. Karena sejak awal, sejak saya mendengar ada rencana Paus datang ke Indonesia, saya sebenarnya tidak berharap sama sekali untuk bisa menjadi peliput. Kalaupun jadi peliput, bayangan saya waktu itu, kami hanya meliputnya di Jakarta ketika Paus datang. Tidak kemudian datang ke Roma dan kemudian kembali ke Roma. Sehingga ketika mendapatkan penugasan itu, bagi saya pertama kali sebenarnya itu sebagai sebuah beban sebenarnya, beban yang berat, karena tentu saya bayangkan waktu itu ini bukan hanya mencatat sebuah sejarah, tapi juga mencatat tentang Paus, juga kehadiran seseorang yang selama ini ditokohkan. Dia yang ada dalam sosok utama yang ada dalam gerakan moral dunia, terutama berbicara soal migran, kemudian kelompok-kelompok yang tersisihkan seperti itu. Dan pada waktu akhir kan beliau juga bicara soal perdamaian di Ukraina yang sebenarnya ditolak oleh Ukraina sendiri, dan kemudian bicara soal AI. Ada banyak hal yang kemudian memposisikan beliau sebagai suara moral dunia. Suara moral dunia. Suara moral dunia. Anda berangkat dari Jakarta ke Roma. Ya. Terus kemudian terbang bersama berapa wartawan? 2 wartawan. Cica dari Tempo dan... Oke, itu wartawan Indonesia ya? Wartawan Indonesia. Dan Rakyat Merdeka ya? Rakyat Merdeka. Di wartawan di dunia internasional berapa banyak? Kami bergabung dengan kurang lebih 80 wartawan lain. 80 wartawan lain. Yang sebagian dari Singapura 3 orang. Singapura 3 orang, Papua Nugini tidak mengirimkan wartawan.
sedang dari Timor Leste 3 wartawan, wartawan yang lain dari biro-biro kantor berita asing yang ditugaskan di Vatikan. Dan semua wartawan atau kantor-kantor media itu membiayai sendiri wartawannya untuk Semuanya biaya meliput sendiri. itu ya. Ya, Jadi betul-betul dibiayai sendiri. Nah, biaya sendiri. itu kan perjalanan dari Fumissiano di Roma menuju Ya. Abu Dhabi, Dubai. Kalau dari sini kami transit dulu. Enggak dari Romanya ke Indonesia. Langsung. Rome, Jakarta, langsung Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Nah, itu kan berapa jam penerbangan itu? 13 jam. 13 jam. 13 Itu jam. bisa diceritakan nggak perjalanan Paus bersama Bapak Suci gitu dengan wartawan itu apa yang dipercakapkan atau diobrolkan di pesawat itu? Kami waktu itu terbang dari Roma sekitar pukul siang mendekati sore begitu, dan sebagai wartawan yang baru pertama kali meliput, sebenarnya tidak ada bayangan bahwa hanya diberitahu waktu itu bahwa nanti Paus akan mengunjungi, akan bertemu dengan wartawan, tetapi kapan tidak diberitahu. Teman-teman sebenarnya sudah disiapkan tempat duduknya masing-masing. Hanya beberapa nama yang kemudian di-set di tempat duduk itu, yang lainnya bebas. Nah, berapa nama itu siapa aja misalnya? Mereka terutama yang dari Vatikan News. Oh, Vatikan News dapat tempat duduk yang sudah ada di namanya. Namanya, dan beberapa yang kameramen. Nah, waktu itu waktu kami masuk, mereka sudah men-set kamera-kamera itu. Saya mengiranya bahwa sebentar lagi Paus akan datang dan menemui kami. Ternyata tidak. Rencananya memang waktu itu informasi awal Paus akan menemui kami sebelum penerbangan. Sebelum penerbangan. Masih di Roma. Masih di Roma. Di dalam pesawat tapi masih di Roma, masih di Fiumicino. Tapi ternyata tidak seperti itu. Setelah penerbangan sekitar 15 menit nih setelah penerbangan, setelah di atas ketinggian 11.000 misalnya, posisinya sudah stabil, baru kemudian Paus datang menemui kami, menemui wartawan, menemui kami. Terus apa yang terjadi? Waktu itu Paus didampingi juru bicara Vatikan, Matteo Bruni. Matteo Bruni mengawali dengan memperkenalkan memberi waktu pada Paus. Dia meminta, ini teman-teman wartawan, silahkan kalau Bapak Suci mau menyampaikan sesuatu, waktu diberikan begitu, dan kemudian Bapak Suci menyampaikan terima kasih bahwa wartawan berkenan menyertai kunjungan beliau kali itu. Dan setelah itu hanya pendek begitu, dan kemudian mendatangi kami satu persatu. Dan ketika mendatangi kamu, apa yang disampaikan? Itu peristiwa yang menurut saya paling mengesankan ya. Pertemuan pertama yang justru membuat saya itu menjadi warna bagi perjalanan berikutnya dengan beliau. Pertama kan saya tidak pernah menduga bahwa akan bertemu sedekat itu dengan Paus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah saya bertemu dengan sosok yang sedemikian rendah hati, sedemikian low profile. Kalau saya menggambarkannya demikian sebagai sosok yang sedemikian tinggi, kebetulan saya Katolik, dia sebagai pemimpin saya tertinggi, tapi dia meletakkan pada posisi yang sama dengan saya. Simbol-simbol kepausan beliau kan dilolosi semua. Dari awal, sebelum saya berangkat kan juga ada beberapa buku yang saya baca tentang beliau. Beliau tidak mengenakan salib berwarna emas, dan kemudian tidak mengenakan sepatu merah khas kepausan, segala macam itu. Dan yang mengesankan kan beliau datang dengan menggunakan tongkat dalam posisi yang sedemikian sakit. Itu tentu nggak nyaman kan berdiri dengan kondisi seperti itu. Tapi beliau mau datang. Jadi itu pengalaman personal saya yang pertama dengan beliau, karena orang yang sedemikian tinggi dengan jabatan yang sedemikian besar dan pengaruh yang sedemikian mendunia itu
meletakkan semua, seperti saya melihatnya, dia meletakkan semua hal itu dan kemudian bisa satu persatu kami semua disalami dan kami bisa menjabat tangan beliau dengan leluasa cukup lama. Tidak banyak sebenarnya yang bisa kami bicarakan karena ya itu tadi, saya tercekat karena nggak bisa omong apa-apa. Nggak bisa ngomong Nggak apa-apa. bisa omong apa-apa. Mau tanya juga nggak tahu sebenarnya. Saya sudah menyimpan beberapa pertanyaan, tetapi kemudian tidak bisa sempat saya sampaikan. Saya hanya mengucapkan waktu itu hanya terima kasih saja. Tapi kemudian siapa namanya, Salvatore Scaloni yang salah satu staf di Sala Stampa, pers Vatikan itu meminta saya untuk bicara lagi. Paus tetap menunggu saya untuk berbicara. Dan saya hanya mengatakan lagi bahwa terima kasih telah berkenan datang ke Indonesia dan memperhatikan masyarakat kami. Terus Paus bilang, ya gracias. Saya sambil ya sebentar menjabat tangannya, pertama jabat tangan dengan satu tangan, kemudian dengan dua tangan. Dan nggak sempat juga pikiran saya untuk mencium beliau, tapi saya hanya tertegun saja melihat situasi itu. Karena apalah saya ini dalam arti tertentu kan, sebagai wartawan, ya boleh dikatakan medior atau senior di Kompas dengan banyak pengalaman. Semua hal yang saya miliki seolah-olah kemudian juga runtuh juga di depan beliau yang juga memposisikan diri yang sedemikian itu. Refleksi saya kemudian kan bahwa ya tidak ada artinya itu segala hal yang berkaitan dengan jabatan, kekuasaan, segala macam. Oke, tadi kan Anda mau bertanya. Ya. Tapi kemudian tidak keluar. Tidak keluar. Sebenarnya Anda mau bertanya apa? Ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada beliau. Yang pertama itu setiap pagi, kalau Paus bangun pagi dan melihat kondisi dunia itu sekarang tidak tambah baik, tapi menjadi lebih buruk dalam banyak hal, perang dan segala macam itu. Apa yang sebenarnya beliau segera pikirkan atau hendak beliau jawab terhadap situasi itu? Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya terkait dengan kondisi tanah air, kondisi proses demokrasi di Indonesia seperti itu. Karena menurut informasi yang saya peroleh kan, Paus itu mendapatkan banyak informasi tentang Indonesia, tentang negara-negara yang akan dikunjungi. Tentu Paus juga akan membicarakan hal itu paling tidak, atau setidak-tidaknya mendapat informasi juga tentang hal itu dan memikirkan sesuatu tentang hal itu. Tetapi sampai akhir memang saya tidak menanyakan itu lagi. Jadi kamu hanya dengan Paus berhadapan-hadapan, hanya tercekat, tidak bisa bicara, hanya mengagumi, dan semua pertanyaan-pertanyaan itu tidak terucapkan. Tidak terucapkan. Meskipun pada akhirnya, pada kesempatan lain, endingnya itu semua terjawab. Ending itu dalam kesempatan yang berbeda. Dalam kesempatan yang berbeda. Berapa lama Anda tercekat untuk mengagumi dan tidak bisa bicara dengan Paus? Mungkin sekitar setengah menitan. Setengah menitan. Cukup lama sih sebenarnya. Karena Paus tidak segera beranjak sebenarnya. Awalnya kan untuk teman-teman yang berdiri di depan saya, yang posisinya di depan saya itu, mereka duduk, mereka juga tidak berdiri, tapi Paus menyalami mereka satu persatu. Ada teman saya dari Timor Leste, si Martins itu, sebenarnya dia mau mengatakan banyak hal karena rencananya dia mau bicara dengan Paus, tapi dia juga duduk saja. Nah, di belakangnya Martin itu kebetulan saya bingung, saya harus apa ini? Oh, kamu dulu sebelum Martin? Saya setelah Martin. Oh, setelah Martin. Saya berdiri atau duduk, tapi kemudian saya putuskan saya segera berdiri. Ketika Paus mendekat, saya berdiri menyalami beliau, dan kemudian ya itu kan awalnya dengan teman-teman wartawan dari Indonesia kan, kami sudah sempat berseloroh sih sebenarnya. Kita nanti mau pertama-tama kalau ketemu Paus akan bertanya atau meminta berkat gitu. Nah, ternyata dua-duanya nggak terjadi. Dua-duanya nggak terucap? Nggak, minta berkat juga tidak, bertanya juga enggak. Jadi ya betul-betul diam gitu? Ya diam saja, gitu? menatap saja.
Cica gimana? Cica juga sama. Sama? Cica juga sama. Sebenarnya Cica rencananya mau mengatakan sesuatu sebenarnya tentang keluarganya. Itu mungkin privat ya. Menyampaikan sesuatu, ingin meminta sesuatu, tapi juga tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya sebenarnya sudah menyiapkan satu tas penuh dengan rosario itu. Itu pun juga tidak bisa. Paus saya minta berkat, itu pun juga tidak bisa. Nggak kejadian itu. Rosario yang saya bawa, kemudian saya serahkan kepada Cica. Dan kemudian Cica memasukkan rosario juga yang dia bawa. Pada saat di situ kemudian baru Cica bisa minta berkat untuk rosario yang kami bawa itu. Mas Bambang pun juga sama. Bambang Rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka, ya. Padahal dia Muslim. Dia Muslim. Cuman justru dia yang mungkin agak lebih lost ya. Cica hanya salaman sama seperti saya, berjabat tangan. Tapi Mas Bambang mencium tangannya Paus. Mencium tangannya Paus, ya. Itu yang ya bagi kami semua sesuatu yang sangat exciting ya. Exciting. Sangat menarik. Karena beberapa wartawan yang lain yang sudah beberapa kali ikut dengan penerbangan Paus pun juga sama. Cuman mereka lebih tahu salahnya, sehingga begitu bertemu mereka berbicara dan kemudian menyampaikan sesuatu. Dan cukup lama. Jadi itu pertemuan awal itu membongkar banyak hal. Karena kan bayangan kami kan tentu sulit bertemu dengan Paus itu. Dan ternyata pada saat itu masing-masing dari kami sebenarnya bisa mengemukakan banyak hal pada Paus. Ada teman dari Spanyol yang bicara soal menceritakan tentang seorang anak yang ditikam dan dia meminta Paus untuk menandatangani kaos untuk yang nanti diserahkan pada anak itu. Paus melakukan itu semua, menanggapi itu semua. Jadi waktu dengan Mas Bambang juga, setelah Mas Bambang mengucapkan terima kasih dan mencium tangan Paus itu, Mas Bambang meminta tanda tangan Paus karena di bukunya bukunya Mas Trias itu, Paus juga memberikan gitu. Ya itu ya kami hampir 80 orang di pesawat, satu persatu ditemui. Dan dengan kondisi Paus kondisi kesehatan fisiknya yang sedemikian itu kan, itu membuat saya yang pertama kali melihat beliau itu merasa bahwa apa yang dia miliki itu memang benar-benar diabdikan gitu. Dia tidak segera meninggalkan kami, tidak segera berlalu dan kemudian mendengarkannya sepintas, tidak. Semua diperhatikan dengan detail. Oke, jadi kan penerbangan kan Jakarta Rome itu berapa? 13 jam. Terus 13 selain bertemu dengan Paus, apalagi yang kemudian suasana di pesawat itu? Setelah Paus meninggalkan kami, ternyata kebiasaan teman-teman wartawan itu kemudian saling berbagi informasi. Tadi dengan kamu bicara apa, tadi dengan dia menceritakan apa. Kemudian itu yang menjadi bahan berita itu untuk mereka. Dan selanjutnya ya, karena waktu itu sudah malam, jadi ya udah kami beristirahat itu. Masing-masing, tapi di belakang itu semua membuat laporan. Semua membuat laporan. Saya sendiri juga buat laporan, buat video pendek itu untuk nanti begitu mendarat segera dilaporkan. Seperti itu. Lalu kemudian di Jakarta, ya? Jakarta ketemu acara internal, kemudian ketemu presiden dan kemudian apa kesan Paus setelah bertemu dan melakukan perjalanan apostoliknya di Jakarta, di Indonesia? Paus merasa gembira ya, gembira. Pernyataan lengkapnya kan muncul kemarin terakhir waktu di audiensi umum. Itu kan beliau melihat gereja yang muda, gereja yang penuh semangat, antusias, ada harapan. Ada ungkapan yang beliau sampaikan, saya lupa istilahnya, cukup jarang sekali kita dengar ungkapan itu, tetapi
itu menunjukkan bahwa ungkapan itu begini, orang tidak mau masuk sesuatu karena direbut gitu, tapi orang mendekat kepada kita karena suatu ketertarikan. Nah, beliau melihat gereja Indonesia itu seperti itu. Gereja Indonesia dengan jumlah Kristen yang hanya 10, Kristen yang 10%, dan kemudian dari 10 itu 3% adalah Katolik. Itu gereja bisa bertumbuh besar, bisa bertumbuh dalam lingkungan yang beragam itu, yang diwarnai dengan relasi yang penuh dengan ketertarikan itu. Jadi tidak diwarnai dengan kekerasan dan segala macam itu. Ya ada hal-hal yang kecil, tetapi kemudian itu satu hal yang normal dalam jumlah yang sedemikian besar itu. Ya. Itu jadi Paus itu kan gembira ketika bertemu dengan anak-anak muda, dengan anak-anak itu, dan ketika bertemu dengan Pak Jokowi itu kan yang di Istana Merdeka, beliau kan sempat mengatakan juga senang dengan ada banyak anak-anak di Indonesia, dan itu yang disampaikan juga. Dan kemudian sampai muncul lelucon itu, guyonan dia yang tentang Eropa yang sudah tidak lagi banyak anak, tetapi keluarga muda isinya hanya mereka punya seekor anjing atau seekor kucing itu. Ya. Di Timor Leste, di mana ini, di PNG juga sama. Bahkan kan setiap kali beliau bertemu dengan kelompok-kelompok anak muda itu seringkali lepas teks. Jadi lepas teks dan berbicara dengan antusias gitu, dengan antusias dan interaktif. Terakhir kan waktu berkunjung ke Singapura itu, Singapura sangat berbeda dibandingkan dengan Indonesia atau PNG atau juga Timor Leste. Singapura sangat formal. Kami merasakan sangat formal. Awalnya begitu, bahkan teman-teman dari wartawan asing, wartawan Eropa yang sudah beberapa kali ikut penerbangan Paus pun merasakan itu, sangat formal, sehingga sempat muncul keraguan nanti kalau waktu pulang, biasanya dalam penerbangan pulang kembali ke Roma, Paus akan memberi pernyataan pers. Kalau suasana batin beliau tidak nyaman, jumpa persnya akan berlangsung dalam waktu yang pendek. Nah, tetapi ya bersyukur yang dilalahnya itu waktu di Singapura, acara terakhir itu beliau bertemu dengan anak-anak muda lintas agama. Ingat, anak-anak muda di sana kan dengan pendidikan yang baik, mereka orang-orang yang kritis, terpelajar begitu, dan Paus bisa berdiskusi dengan mereka dengan baik, dan lepas teks semua, dan itu membuat suasana menjadi hidup. Kami yang mengiringi Paus kembali ke Roma akhirnya punya harapan ya bahwa kemudian situasinya akan baik, moodnya Paus bagus, dan ternyata memang demikian. Dalam penerbangan pulang ke Roma yang awalnya jumpa pers itu akan digelar sekitar 15 menit, kurang lebih 15, itu menjadi hampir 30 menit. Di Singapura? Dalam perjalanan Singapura ke Roma, di tengah perjalanan itu. Lalu ketika itu berada di Jakarta menggunakan mobil Kijang yang terbuka, lalu kemudian di PNG pun sama, itu memang pilihan dari beliau sendiri sebetulnya? Sejauh saya tahu itu ya ditawari ya, dari pertama kan ada banyak tawaran, seperti di Jakarta itu. Dulu saya sempat dengar ditawari kendaraannya Bapak Kardinal, tapi tidak mau karena juga Alphard dan segala macam itu tidak mau karena terlalu mewah. Kemudian untuk ada juga waktu itu sempat disebutkan Foxy, dan kemudian ternyata Kijang itu di mana di PNG Toyota Race ya, kemudian itu Sienta, kecil-kecil sebenarnya. Nah, kalau dalam refleksi saya sebenarnya itu persis seperti yang waktu awal saya ketemu beliau, bahwa pilihan-pilihan itu hanya sebenarnya pilihan spontan yang lahir dari
ya sikap lepas bebas dia terhadap segala hal yang dimiliki ya, soal kekuasaan segala macam itu. Ya teman-teman melihat apa namanya, agak sedikit membandingkan antara 3 paus. Saya sempat bertanya pada satu teman dari Meksiko, dan dia sudah 160 kali mengikuti perjalanan paus. 160 kali. 160 kali sejak Paus Yohanes Paulus kedua. Dia mengatakan Paus Yohanes Paulus kedua itu selain merakyat, beliau itu juga nuansa kepausannya itu memang masih ada gitu. Kemegahan kepausannya ada. Nah, Paus Benediktus itu orang yang sangat terpelajar. Sangat terpelajar. Tetapi kan beliau agak lebih, katakanlah mungkin agak lebih tertutup ya. Sebagai seorang profesor itu kan kebiasaan hidupnya seperti itu. Orang Jerman juga yang lebih ketat. Nah, Paus Fransiskus berbeda dari dua pendahulunya. Beliau benar-benar beliau merakyat, benar-benar merakyat. Nah, citra kepausan atau nuansa kepausan itu beliau bawa benar-benar ke bawah. Ya kan selalu mengatakan tentang memindahkan altar ke pasar itu, bahasanya memujikan begitu ke lapangan itu. Dan satu hal yang akhirnya saya juga lihat dari pilihan-pilihan beliau itu kan ini tahun 2012 saya pernah ke Vatikan. Dan ada satu patung yang ternyata patung itu baru dan baru diletakkan di eranya Paus Fransiskus. Itu patung yang kumpulan migran, orang migran gitu. Nah, Vatikan, alun-alun Santo Petrus yang sebenarnya itu adalah benda cagar budaya yang sedemikian, kan sebenarnya untuk mengubah itu kan rumit sekali, tetapi Paus meletakkan patung itu. Dan satu hal lagi yang tidak hanya sekedar patung itu kan menyimbolkan keberpihakan dia pada migran. Tapi yang lebih unik lagi adalah dulu tahun 2012 itu ketika saya ke Vatikan dan berjalan-jalan berkeliling di antara tiang-tiang besar itu kan bersih, Mas. Tapi sekarang kalau sore Mas Budiman ke sana pasti ada banyak gelandangan. Oh. Ada banyak gelandangan di situ. Bukan gelandangan sebenarnya imigran. Dan itu yang itu ada di eranya Paus Fransiskus. Itu memang dibiarkan. Memang mereka diberi tempat di situ. Ada beberapa imam yang mengatakan kepada saya, mereka beberapa kali Paus makan siang dengan mereka, makan pagi dengan mereka. Dengan para homeless itu. Dan kadang-kadang menyediakan juga ada buah-buahan di salah satu sudut, dan mereka bisa mengambil itu. Pak Marimin, sopirnya KBRI Vatikan, itu kan juga menceritakan pada saya bahwa pemerintah Roma tidak bisa ngapa-ngapain kalau misalnya sekarang ada pengungsi datang dan mereka nggak bisa ngusir. Kalau mereka ngusir pasti dimarahin Paus. Pak Marimin bilang begitu. Jadi memang di sekitar Roma, di sekitar Vatikan itu kan kita akhirnya bertemu dengan banyak migran di sana, dan mereka bisa, kalau di depan alun-alun Vatikan itu, di alun-alun Santo Petrus itu kan banyak orang-orang migran di situ berjualan, berkeliling juga, keliling-keliling mereka jual tas itu, kemudian benda-benda suci juga mereka jualan itu di situ. Tapi itu memang karakter dari Fransiskus ya, Paus Fransiskus ya, memang demikian, sangat merakyat, sangat memperhatikan manusia dan kemanusiaan. Tampaknya begitu. Dari sejak awal beliau kan di Argentina ya, terbentuk dalam situasi yang seperti itu. Terlibat dalam sejarah negeri itu yang penuh dengan pergolakannya. Waktu pertama kali dia mendapatkan tanggung jawab menjadi paus pun kan pertama yang didatangi justru Lampedusa, salah satu pulau di perairan Italia, tempat para pencari suaka migran itu diletakkan di sana dan merayakan perayaan Ekaristi di situ, di Lampedusa.
Dan salah satu tongkat kepausannya kan dibuat dari sisa Kapal, kayu kayu. perahu gitu. Iya. Dia yang mengatakan bahwa orang itu terkejut ketika bursa turun 1%, tapi 1% diam 1000 bahasa ketika ketika banyak orang banyak meninggal meninggal dunia. di perairan, ya gitu. Tampaknya memang dia menjadi orang yang mendobrak sistem ekonomi kapitalis ya? Iya, mungkin juga, tapi kalau saya tidak begitu paham untuk masuk ke titik-titik itu. Hanya memang kritik-kritiknya, salah satu kan Paus dalam perjalanan 12 hari ini kan sangat halus menyampaikan kritik-kritiknya itu. Tentang hal itu, tentang kapitalisme dan kolonialisme ekonomi itu secara paling paling kentara ketika disampaikan di Papua Nugini. Beliau kan mengatakan bahwa karena kan di sana banyak perusahaan asing yang bekerja di sektor pertambangan, dan Paus mengatakan pertama bahwa eh, sumber daya alam itu kan anugerah untuk semuanya. Ya boleh bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar itu, tetapi ya juga harus dipertimbangkan tentang kesejahteraan masyarakat, tentang bagi hasilnya, tentang pekerjaan, mereka juga harus dapat dari situ. Itu disampaikan dalam satu paragraf. Dalam itu pidato-pidato seperti itu disampaikan di depan gubernur jenderal, para diplomat dan pejabat sipil di Papua Nugini. Papua Nugini. Kemudian agak secara eksplisit ya agak tersirat sebenarnya juga di Singapura. Pertama, Paus mengapresiasi Singapura sebagai salah satu titik pertumbuhan ekonomi kawasan yang sedemikian besar, dan kemudian kotanya yang dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit, kemajuan yang dimiliki itu menjiratkan tentang kapabilitas rakyatnya seperti itu. Tetapi beliau juga menyelipkan satu kalimat tentang bahwa semuanya itu juga tidak akan, katakanlah tidak akan ada tanpa kelompok-kelompok orang-orang tua dan juga migran, buruh migran. Jadi nuansa keadilan sosial itu diselipkan juga di situ. Nantinya ya bukan hanya soal keberimbangan, tetapi saya melihat bahwa martabat setiap manusia itu oleh Paus sungguh diperhatikan di situ. Oke, jadi kalau refleksi Anda setelah Paus kemudian mengakhiri perjalanan apostolik dan kembali berada di Vatikan, pesan-pesan itu apa yang harus direfleksikan dan dikerjakan oleh Indonesia sehingga kepulangan Paus itu punya dampak lah sebetulnya? Yang pertama ini memang justru perjalanan apostolik itu menurut saya, perjalanan apostolik itu justru bermula setelah Paus kembali ke Roma. Gitu. Karena perjalanan apostolik kan kemudian menggugah banyak orang, menggugah banyak hal, menggugah kita juga. Nah, tapi setelah kita tergugah, kan tidak hanya sekedar itu saja. Mau nggak mau kan harus menjalankan apa yang menjadi pesan beliau. Nah, untuk Indonesia khusus untuk Indonesia, satu hal yang sempat saya tanyakan kepada Romo Markus Solo. Kebetulan beliau bekerja di diskasteri untuk dialog antar iman. Nah, saya bertanya pada beliau soal keberlanjutan dari deklarasi Istiqlal itu. Karena kan jangan sampai bahwa deklarasi itu hanya berhenti di situ saja. Dan Pater Markus memang menunjukkan ya ini tantangan besar, karena jangan sampai deklarasi hanya berhenti di deklarasi saja. Beliau rencananya mungkin nanti awal-awal tahun itu akan mengundang beberapa tokoh agama dari Indonesia untuk datang ke Roma. Itu satu hal. Dan juga ke Dubes Trias, saya juga tanya bagaimana rencananya. Beliau berencana kemungkinan akan menghubungi beberapa lembaga untuk memungkinkan beasiswa untuk pertukaran pelajar seperti itu, atau untuk mendalami ilmu tertentu terkait dialog lintas agama seperti itu.
menurut saya itu hal yang baik untuk dilakukan karena jangan sampai deklarasi itu hanya berhenti pada pernyataan saja, tapi harus ada aksi nyatanya di lapangan itu. Iya, memang deklarasi sebaiknya memang ada tindak Hmm, lanjutnya, sehingga itu iya, tidak hanya berhenti pada deklarasi atau memorandum of understanding dan lain iya, sebagainya gitu. hmm, Tapi juga soal sikap ya, orang mungkin terpesona dengan hmm, kesederhanaan gitu. hmm. Nah, bagaimana gitu kemudian, kesederhanaan itu kemudian juga bisa bisa menjadi, mengubah perilaku baru sebetulnya? Kelihatannya begitu paus kemudian kembali kembali business as usual lagi gitu. Nah, itu saya kira itu tantangan awal. Saya selalu kembali lagi merujuk pada yang tadi awal saya sampaikan bahwa eh, pilihan-pilihan yang Paus buat itu kan bukan pilihan-pilihan apa baru gitu. Beliau memakai jam tangan yang murah Hmm, atau beliau pakai apa namanya mobil yang murah itu bukan sesuatu eh, katakanlah orang membangun pencitraannya tidak ya seperti itu. memang kaul kemiskinannya memang demikian kan? Tidak hanya soal kaul kemiskinan, Hmm, kita bisa melihat banyak orang yang berkaul kemiskinan pun hidup dalam kemewahan. kemewahan. Hmm, Tapi kan eh, pilihan-pilihan itu dibangun dari apa namanya sikap lepas bebas dari apa ke kesadaran untuk meletakkan apa yang dia emban itu sebagai sarana untuk apa untuk kalau dalam bahasa Yesuit ya kemudian para imam apa pas itu dari untuk mana yang kemudian lebih untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan kemudian menyebar ke keraton dalam Gusti seperti itu. Eh, Pilihan itu pertama-tama diambil untuk eh, mana yang untuk mencapai tujuan itu. hmm, Jadi semua hanya sekedar sarana. Nah, termasuk kekuasaan juga. Paus meletakkan Fransiskus meletakkan posisi kepausannya itu hanya sebagai sarana untuk bagaimana itu nanti menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, eh, dalam perspektif itu saya melihat bahwa sama seperti para pejabat yang ada di sini. Kemudian kalau Mas Budiman juga melihat kan yang disampaikan di pesannya kepada diplomat dan juga di depan Pak Presiden kan juga begitu. Salah satunya kan menyoroti peran mereka yang bekerja di lingkungan politik. ya, Artinya kan bagaimana mereka yang memiliki tanggung jawab itu juga meletakkan tanggung jawab itu sebagai sarana untuk meraih tujuan. Kekuasaan itu bukan tujuannya. Kekuasaan itu sarananya. hmm, Jadi sarananya adalah untuk apa? Kalau dalam pesan Paus kan mewujudkan keadilan sosial, mewujudkan harmoni kalau untuk Indonesia, mewujudkan apa namanya suasana yang dipenuhi dengan persatuan itu. Paus memuji, menghargai keberagaman kita, keberagaman Timor Leste, keberagaman di Papua Nugini, juga Singapura. Tapi keberagaman keberagaman itu eh, tidak harus kemudian disamakan. Justru karena keberagaman itu kita bisa dijembatani dengan dialog, kita bisa membangun harmoni itu. Nah, Paus menyebutkan bahwa itu tugas setiap warga negara, itu tugas setiap orang. Tetapi mereka yang bekerja di lingkungan politik mempunyai tanggung jawab yang khas. hmm. Nah itu jadi bagaimana kekuasaan itu hanya diabdikan untuk mewujudkan itu, tidak untuk dirinya sendiri. Kekuasaan tidak diabdikan untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya sendiri, atau untuk kepentingan segelintir orang, tapi untuk semua. Kalau bagi Indonesia kira-kira pelajarannya apa ya yang bisa dipetik dari kunjungan Paus yang, betul-betul, Hmm. membangkitkan demam soal Paus minimal untuk seminggu itu gitu? Eh, ya mungkin yang paling paling sederhana ya mungkin kita bisa belajar untuk membuat pilihan-pilihan berkaitan dengan cara hidup yang karena ya cukup ya. Hmm, Misalnya pribadi masing-masing orang bisa memilih itu. Gerakan-gerakan untuk apa namanya ya hidup lebih sederhana misalnya hmm, seperti itu hal. Saya sempat mendengar ada satu rumah makan di Klaten kalau nggak salah. hmm, Ya. Waktu itu Romo Sindu dan beberapa rekan itu kan membuat semacam lomba menulis surat untuk Paus hmm, Fransiskusnya. Salah satu yang masuk
masuk itu kan ada satu rumah makan di Klaten, kalau nggak salah di Muntilan itu, sama sekali tidak lagi menggunakan tisu. Oke, Nah, seperti itu. Itu kan seperti untuk Laudato Si. Laudato Si. Ya, seperti itu. Nah, itu kan yang bertanggung jawab ya untuk Hmm. mengimplementasikan Ya, kesederhanaan, kesadaran akan lingkungan hidup. ya. Itu siapa sebetulnya? Kalau enggak ini kan menjadi business as usual aja sebenarnya. Ya, ya tadi itu. Pertama, pribadi bisa. Tapi kemudian kalau gereja ya gerakannya memang sudah muncul, sudah ada. Kemarin waktu ada kesempatan bertemu dengan Bapak Kardinal juga menceritakan sebenarnya sudah ada beberapa gerakan untuk yang sudah hidup di paroki-paroki sudah ada. Tapi yang butuh apa namanya eh, lebih tinggi lagi, yang lebih besar lagi untuk lingkup yang lebih besar sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab Apa? pemerintah. Pemerintah harus ngapain? Ya pertama di lingkup mereka misalnya ya soal ketentuan ya. Saya kira ketentuan-ketentuan yang bisa mewadahi atau juga bisa memungkinkan proses harmoni itu tumbuh itu juga perlu. Gitu. Ya, saya kira kita memiliki banyak catatan di situ. Tanpa Paus menyebutkan pun kita sudah tahu sebenarnya di mana posisinya. Nah, kemudian bagaimana ya, soal tambang, soal ketambang, soal lingkungan yang selama ini masih menjadi catatan kita yang diberikan oleh banyak lembaga, itu mungkin perlu bisa jadi perhatian lagi sih. Anda yakin bahwa dokumen Laudato Si, kunjungan apostolik itu akan membawa perubahan bagi situasi masyarakat maupun pemerintahan sekarang ini? Atau ya udah semacam kunjungan yang kemudian meaningless gitu? Semuanya itu tidak akan pernah bisa berjalan tanpa gerakan bersama. Saya yakin itu karena ya kan di Papua Nugini kan baru beberapa hari setelah Paus terjadi perang suku. Di Indonesia pun begitu. Waktu saya mendapatkan kesempatan bertanya pada Paus, waktu perjalanan pulang kembali ke rumah, saya menanyakan hal yang sebenarnya sangat sederhana. Pertama tentang apa yang akan apa yang Paus pikirkan tentang negara-negara yang saat ini menarik diri dari kesepakatan Paris. Paus mengatakan bahwa itu hal-hal yang itu buruk, itu sangat buruk. Saya sudah menulis itu di Laudato Si dan ke Laudato Deum. Laudato Si di 2020 kalau nggak salah, Laudato Deum di 2023. Jawabannya hanya itu. Tapi sebelum itu saya sempat juga bertanya kepada beberapa romo yang terkait dengan isu itu, ya menyoroti hal yang sama, tetapi refleksi saya atas jawaban mereka adalah di 2020 saja Paus sudah meluncurkan Laudato Si, di 2023 Paus lebih lugas lagi menyampaikannya di Laudato Deum, dan kondisi dunia masih tetap sama. Artinya, seperti tadi Mas Budiman, apakah nanti akan bisa jadi akan seperti business as usual? Akan terjadi business as usual. Karena apa? Ya pesan Paus pun yang saya lihat itu juga bukan mantra yang begitu disampaikan sekali jadi, tidak. Bagi saya itu sama seperti mukjizat penggandaan roti itu. Itu baru bisa terjadi kalau masyarakat orang-orang pun juga melakukan hal yang sama. Paus sudah menyerukan, sama seperti Yesus, Paus sudah menyampaikan itu. Tergantung akhirnya kalau kita melakukannya tentu akan terjadi hal seperti itu. Kalau bagi klerus, bagi gereja, apa? Apakah juga kunjungan Paus juga merupakan otokritik bagi gereja juga? Di banyak tempat, iya. Banyak tempat ya. Salah satu imam yang kemudian saya temui di Dili mengatakan demikian. Ini untuk konteks Dili ya, apa namanya,
kan kebetulan dulu mayoritas Katolik. Katolik, Timor Leste mayoritas Katolik. Gereja dan pemerintah sangat dekat relasinya. Beliau mengatakan bahwa tidak ada departemen agama di sana, bantuan langsung kepada gereja, tetapi ya itu tadi dalam speech-nya kan, dalam pidatonya kan Paus mengatakan, ya salah satu hal yang disoroti adalah bahwa di sana terjadi imigrasi besar-besaran ke kota. Artinya banyak anak-anak muda tidak punya pekerjaan segala macam. Itu menandakan di kampung pun tidak ada pembangunan, kemudian soal gaji juga kurang segala macam itu. Artinya kan pemberdayaan masyarakat di tingkat bawah di mana gereja bekerja itu intens berrelasi juga tidak terjadi. Artinya ya mungkin ada bahwa dorongan dari gereja pada pemerintah untuk melakukan sesuatu ada, iya sama seperti juga di kita juga kan. Kemudian ya pendidikan untuk anak-anak muda itu kan harus mendapatkan perhatian lebih gitu. Oke. Anda 12 hari ya bersama Paus. Anda mungkin merasa lebih suci gitu sekarang ya? Enggak, malah enggak. Hah? Malah enggak. Enggak gimana? Oh ya malah. Jadi apa? Ada makin rajin ke gereja gitu? Makin rajin berdoa malam, berdoa pagi gitu? Enggak. Atau apa yang Anda dapat? Ya saya lebih mungkin cara Paus berdoa dengan hening itu mungkin lebih pas dengan saya. Hening. Ya, jadi kamu merasa sekarang lebih religius gitu? Ya itu pun juga tidak. Ya kalau Paus saja begitu, maksud aku enggak gitu loh. Maksudnya gimana? Ya kan gini, Paus dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki gitu. Kenapa saya enggak juga merasa cukup dengan apa yang saya miliki? Gitu. Ya, tiap hari kan isinya harus bersyukur. Bersyukur, ya. Karena kalau tadi Mas Budiman awal menanyakan beruntung, ya saya tidak mengidentifikasi diri saya sebagai seorang yang beruntung. Lebih dari beruntung sebenarnya. Karena itu akhirnya sekarang saya harus lebih banyak bersyukur. Oke. Apalagi yang menarik dari perjalanan kamu 12 hari bersama Paus yang mungkin Anda akan coba ceritakan yang paling terkesan dan paling mendalam dalam perjalanan itu? Soal makan, soal apa, soal baju, soal apa gitu? Ya, saya menemui pribadi yang sangat otentik ya. Otentik. Dan saya disentuh oleh otentisitas itu. Dan itu yang kemudian membuat ya tadi saya sampai pada titik bahwa ya sudah saya cukup dengan ini. Sekarang saya awalnya merasa bahwa di hari pertama penerbangan setelah bertemu Paus itu, saya merasa bahwa saya sudah mendapatkan semuanya. Saya sebagai wartawan mana lagi harus saya pengalaman sudah sampai pada puncaknya. Tapi pada menit berikutnya semua itu berubah lagi. Bahwa justru sekarang adalah awalnya. Awal untuk ya tadi itu. Semuanya ini hanya sarana. Semua ini hanya sarana. Sebagai wartawan adalah sarana. Pencapaian saya sebagai wartawan sampai pada titik ini pun itu hanya sarana. Bahwa yang berikutnya itu adalah yang penting. Bagaimana saya meletakkan kewartawanan ini, profesi ini, bagaimana lewat ini saya harus melakukan apa, menyuarakan apa itu. Jadi tidak berhenti sampai di situ. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Kenangan tersendiri yang terdalam yang Anda tidak bisa lupakan dalam perjalanan apostolik dengan Paus? Ya, syukur itu. Paus kalau di pesawat makan apa sih? Sama seperti yang kami makan. Di Garuda gitu? Sama. Di semua tempat sama. Sama dengan yang dimakan? Saya yakin sama itu. Dan nggak ada permintaan-permintaan khusus? Tidak ada permintaan khusus. Permintaan khususnya adalah memilih yang mungkin yang paling sederhana itu. Yang paling sederhana dan tidak banyak pilihan. Kalau
dari ceritanya Pak Irwan, direktur CEO Garuda, kan Paus sempat ditawari 3, dan Paus memilihnya nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Waktu saya tanya, nasi gorengnya enggak, nasi gorengnya sama, hanya bentuknya saja, bentuk penyajiannya aja beda. Oke. Itu dari Jakarta ke PNG naik Garuda. Dari Jakarta PNG. Dari PNG ke Dili? Dari PNG ke Dili naik 737-800. Milik Air Niugini. Air Niugini. Iya. Terus dari Dili ke Singapura? Naik punya pemerintah Timor Leste. Nah. Terus dari Singapura ke Rome? Naik Singapore Airlines. Singapore Airlines lagi. Ya. Dan kemudian di situ ketemu lagi dengan wartawan-wartawan gitu. Setiap waktu. Setiap waktu ketemu dengan wartawan. Sekarang punya akses khusus dengan Paus? Tidak juga. Enggak juga. Enggak. Itu kalau dia bikin Instagram, dia bikin tweet itu ada adminnya? Saya kurang tahu, pasti ada adminnya. Ya, Paus itu bukan orang yang sulit dijangkau. Tetapi juga ya waktu di pesawat kan ya ada protokol yang harus dihormati, karena ya ya bagaimanapun juga beliau kepala negara. Tetapi permintaan kita itu dengan mudah juga diloloskan. Oke. Nah gini, kalau dibikin tip and trick gitu. Kalau satu saat ada orang rombongan dari Indonesia mau ketemu Paus di Vatikan, gimana itu? Ya mungkin kirim surat dulu. Kirim suratnya ke siapa? Ya bisa ke yang mereka kenal saja. Yang mereka kenal saja. Kalau kemarin misalnya saya minta tanda tangan untuk Kompas. Itu kan lewat Matteo Bruni. Iya. Bisa sangat mungkin bahwa pada saat itu juga Matteo Bruni menolak, maaf, nggak bisa dengan. Tapi pada oke. Saya tunggu. Saya nggak tahu kapan dikembalikan, tapi maksud saya entah nanti waktu mendarat atau di mana, saya nggak tahu. Tapi hanya setelah saya serahkan, karena habis makan waktu itu saya ngantuk, saya tidur, begitu terbangun sudah ada di depan udah saya. Udah dikembalikan? Sudah dikembalikan. Oke. Dengan tanda tangan beliau. Oke. Dan sekarang itu ditaruh di Kompas? Saya simpan di Kompas. Saya simpan dulu. Saya belum ketemu dengan Pimret. Sebenarnya saya mau tawarkan kalau baik, kemudian kan perlu difigurakan begitu, disimpan gitu. Oke, itulah obrolan saya dengan Bonifasius Yosi Susilo Hardianto, editor internasional di Kompas, yang mengikuti perjalanan apostolik Paus dari Roma ke Jakarta, ke Papua Nugini, ke Dili, ke Singapura, dan juga kembali ke Roma. Ini pengalaman yang sangat-sangat istimewa, tapi menurut pengakuan Yosi sendiri, setelah sekian belas hari bersama Paus, dia juga tidak merasa ya biasa-biasa saja, tidak merasa menjadi sok suci, tapi menjadi dirinya sendiri dengan ya udah apa adanya, bukan sebuah dunia yang penuh dengan citra. Ya ketika Paus memilih mobil Kijang, ya itu emang pilihan-pilihan hidup kesederhanaan. Ketika dia memilih jam tertentu, ya itulah pilihan-pilihan. Bukan semata-mata itu hiperrealitas, tapi itulah realitas yang seadanya dari Paus. Dan yang menarik adalah jangan sampai kemudian dokumen yang ditandatangani, lalu kemudian speech yang telah disampaikan di depan istana maupun di depan umat di GBK itu menjadi sesuatu yang meaningless, artinya tidak lanjutnya. Ya, ada dokumen Laudato Si untuk menghormati lingkungan, mencoba mengatasi lingkungan tetap asri, itu menjadi panduan kita bersama, dan itu membutuhkan kerjasama semua pihak, bukan hanya pada pemerintah tetapi juga kelompok politisi yang sebenarnya paling bertanggung jawab untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Itulah kembali obrolan saya dengan Yosi. Terima kasih telah bersedia menceritakan apa yang dialaminya selama 12 hari mengikuti kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia dan negara-negara lain. Yosi, thank you. Terima kasih, Mas.